Definisi PPOK. PPOK adalah penyakit paru obstruktif kronis, adalah sekelompok penyakit paru-paru yang memblokir aliran udara dan membuat Anda semakin sulit untuk bernafas. Faktor risiko PPOK di Indonesia termasuk tinggi disebabkan oleh prevalensi perokok di Indonesia. Penyakit ini mengenai masyarakat dengan golongan usia tua. Biasanya orang yang berusia di atas 50 tahun dan memiliki riwayat sebagai perokok sangat rentan mengenai PPOK. Gejala PPOK. Gejala pertama yaitu batuk kronis, yang kedua yaitu berdahak kronis, yang ketiga yaitu sesak nafas, yang keempat yaitu penurunan berat badan, dan yang terakhir yaitu edema pada tubuh bagian bawah. Pemeriksaan penunjang dilakukan pertama yaitu dengan tes fungsi paru-paru untuk mengukur volume udara yang dihirup dan dikeluarkan oleh pasien, serta untuk mengetahui apakah paru-paru dapat mengirimkan oksigen dalam jumlah cukup ke dalam darah. Dan yang kedua dengan tes darah untuk mengukur kadar protein dalam darah dan menyingkirkan kemungkinan gejala disebabkan oleh penyakit lain seperti anemia atau polistemia. Dan yang ketiga yaitu analisis gas darah arteri untuk mengukur kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Dan yang terakhir yaitu pemindaian dengan fotoronsen atau CT scan untuk mendeteksi emfisema atau gangguan lain di paru-paru. Terapi yang pertama diberikan yaitu terapi obat-obatan. Obat yang biasanya digunakan untuk meredakan gejala PPOK adalah obat hirup atau inhaler berupa bronkodilator seperti salbutamol, salmeterol, dan turbotalin. Dan yang kedua itu kortikosteroid seperti fluticasone dan budesonide. Tergantung pada kondisi pasien, dokter dapat meresepkan obat-obat tersebut sebagai obat tunggal atau obat kombinasi. Jika obat hirup belum dapat meredakan gejala PPOK, maka dokter akan meresepkan obat minum berupa kapsul atau tablet. Terapi yang kedua yaitu terapi oksigen. Terapi ini bertujuan untuk memberikan pasokan oksigen ke paru-paru. Pasien bisa menggunakan tabung oksigen portable yang bisa dibawa kemana saja. Lamanya penggunaan tabung oksigen tergantung pada kondisi pasien. Sebagian pasien hanya menggunakannya saat beraktivitas atau saat sedang tidur, namun sebagian lain harus menggunakannya sepanjang hari. Dan yang ketiga yaitu rehabilitasi paru. Rehabilitasi paru-paru atau fisioterapi dada bertujuan untuk mengajarkan pasien terapi fisik yang sesuai dengan kondisinya, pola makan yang tepat, serta untuk memberikan dukungan secara emosional dan psikologis. Dan yang keempat yaitu alat bantu nafas. Jika gejalanya cukup serius, pasien harus menggunakan alat bantu nafas yaitu mesin ventilator. Ventilator adalah mesin pemompa udara yang akan membantu pasien bernafas. Ventilator terhubung dengan saluran pernafasan pasien lewat selang yang dimasukkan hingga trakea dengan cara intubasi. Dan yang terakhir yaitu dengan operasi. Operasi dilakukan pada pasien yang gejalanya tidak dapat diredakan dengan obat-obatan atau terapi. Jenis operasi yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, operasi pengurangan volume paru-paru, yang kedua transplantasi paru-paru, dan yang ketiga bulektomi. Penyakit paru obstruktif kronis menyebabkan penderitanya sulit bernafas. Bila terus dibiarkan, penderita juga dapat mengalami komplikasi yang serius seperti yang pertama itu depresi, selanjutnya sleep apnea, demensia, hipertensi pulmonal, pneumonia, kanker paru-paru, gagal jantung, dan gagal nafas. PPOK merupakan penyakit yang dapat dicegah. Hal penting yang harus dilakukan adalah berhenti merokok atau hindari asap rokok. Jika Anda perokok aktif, segeralah berhenti merokok.
sehingga Anda dapat terhindar dari komplikasi yang mungkin terjadi di kemudian hari.